sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa, sahabat perempuan dan anak bersama saya Nabila Isma. Seperti biasa, di podcast Sapa ini kita akan membahas berbagai macam topik yang menarik dari mulai isu-isu terkini, edukasi hingga tokoh-tokoh inspiratif. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi yang sangat luar biasa, yaitu adalah Mbak Anissa Steviani, yang kita akan membahas bersama-sama bagaimana sih financial planning yang baik. Karena Mbak Anissa ini adalah content creator yang aktif untuk membahas mengenai financial planning terutama dalam keluarga. Langsung aja kita sapa, ini dia Mbak Anissa. Halo. Halo Nabila. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, aku seneng banget karena sebagai anak muda yang memasuki usia 20-an nih ya, kan kita udah mulai memasuki quarter life gitu ya Mbak, udah mulai mikirin nih yang namanya investasi ini harus kemana sih, nabungnya harus gimana, planning 5 tahun ke depan kayak gimana, dan sekarang kita akan membahas bersama-sama, siapa tahu juga jadi insight baru buat saya. Oke. Tapi ini ada yang menarik adalah kalau aku baca sedikit latar belakang dari Mbak Anissa ini, dulunya justru pertama kali terjun itu ke dunia jurnalistik ya Mbak ya. Tapi kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi content creator yang membahas tentang finansial, dan ini menurut aku bukan topik yang banyak dibahas sih di Indonesia ya. Kayaknya masih banyak banget gitu yang awam tentang financial planning itu harus seperti apa. Gimana sih Mbak awal mulanya memutuskan untuk membahas hal itu di media sosial? Oke, jadi sebenarnya aku tuh dari kecil mau jadi jurnalis. Gak banyak orang yang kuliah jurusannya sesuai dengan apa minat mereka. Betul. Ya kan? Bahkan kata Mas Menteri tuh kalau nggak salah tuh 80% orang Indonesia tuh salah jurusan kuliah. Jadi udah kuliah terus kayak ini bukan buat gue gitu kan. Nah, tapi kalau aku enggak, kebetulan orang tua aku tuh concern banget sama minat dan bakat anak. Jadi memang dicari tuh semua anaknya mau apa, mau jadi apa, sehingga nggak merasa salah jurusan kuliah sama sekali. Jadi aku emang udah pengen jadi jurnalis tuh dari SMP. Dan emang fokus SMA cuman fokus mau masuk IPS, terus kuliahnya memang di jurnalistik gitu, aku di Vkom Unpad. Nah, lalu kemudian kenapa nih aku pengen bahas financial? Jadi turning point-nya tentu saja karena menikah dan punya anak ya. Itu kayaknya jadi satu hal yang buat banyak orang tuh menyadari bahwa financial tuh sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia ya. Tinggal di Indonesia itu implikasinya adalah kesehatan dan pendidikan itu nggak sepenuhnya ditanggung sama negara. Betul. Iya, jadi banyak banget kan anak-anak Gen Z kayak mau nikah tuh, mau punya anak pikir ulang gitu ya. Tabungannya harus ada berapa dulu? Tabungannya harus ada berapa? Vaksin aja tuh mahal banget gitu. Sekolah mahal banget. Nah, itu juga terjadi sama aku gitu ketika aku hamil. Kalau bukan aku yang sekolahin, ini anak siapa yang sekolahin gitu kan? Wah, ternyata vaksin dan segala macam itu mahal banget ya. Nah, disitulah saat hamil itu aku menyadari bahwa kalau aku nggak berusaha mengelola finansialku sendiri, ini anak kayaknya masa depannya suram deh gitu. Jadi itu tahun 2013 aku belajar financial planning pertama kali, dan dari titik itu juga aku mulai merasa bahwa kayaknya ini harus lebih didengar oleh banyak orang. Dan kebetulan karena background aku jurnalis, aku jadi lebih mudah nih untuk menyampaikan ke lebih banyak orang lagi tentang financial ini. Karena biasanya kalau orang-orang yang kuliahnya financial, ngomongin financial tuh bahasanya tuh pakai bahasa langit gitu ya. Kayak apa nih artinya gitu. Nah, tapi karena background aku jurnalistik, aku terbiasa menulis, jadi aku berusaha menyampaikan financial dengan bahasa yang lebih enak dan lebih nyaman lah orang awam tuh untuk dengarnya gitu. Nah, itu menarik Kak, lebih awam dan lebih bisa diterima sama banyak orang. Karena tadi balik lagi kalau bicara masalah konten finansial tuh kayaknya orang-orang tuh berat banget gitu ya. Bahkan aku juga waktu awal-awal pengen cari tahu gitu ya, cari-cari info tentang investasi dan lain tuh kayak bingung banget gitu Kak. Gimana sih Kak caranya supaya bisa menciptakan konten yang bisa diterima banyak orang, terutama kan keluarga ya. Nah, banyak ibu-ibu ini kan kadang kesulitan gitu untuk belajar itu. Gimana sih Kak? Jadi sebenarnya mulainya itu dari problem kita dulu nih. Problem kita apa? Problemku adalah aku takut anakku nggak bisa kuliah misalnya karena biaya kuliahnya mahal. Kita cari dari masalah kita sendiri, lalu solusinya apa? Nggak perlu lihat dari teorinya gimana. Oke, benar. Ya kan? Bener. Banyak banget teori di luar sana yang ketika aku sampaikan ke masyarakat yang awam, mereka kayaknya gue nggak bisa, mendingan gak usah aja deh, gitu bener. Kan? Kayak contohnya misalnya dana darurat. Oh, dana darurat kalau single itu harus punya 3 kali pengeluaran bulanan misalnya. Kalau anaknya 2 harus punya 12 kali. Gimana caranya gitu? Nah, aku berusaha melihat teori-teori itu dari segi yang lebih realistis gitu. Susah kan ya 12 kali pengeluaran bulanan. Ayo kita coba dari 1 kali dulu. Kita bikin target pelan-pelan gitu. Jadi aku nggak sepenuhnya ikut teori financial planning, tapi aku melihat dari apa yang lebih realistis dilakukan gitu. Jadi lebih baik sedikit
kita mulai daripada nggak sama sekali gitu. Tapi kalau orang-orang di finansial kan kayak ngapain lo beli emas? Iya. Belinya saham dong. Iya, Gak betul. bisa nih ibu-ibu beli emas aja harus ngirit-ngirit uang belanja segala macam. Ini lagi mau diajarin saham gitu. Jadi aku lebih melihat apa yang terjadi di lapangan dan gimana lebih realistisnya kita kelola uang gitu, bukan semata teori aja. Nah, ini menarik nih. Jadi dilihat dulu ya di lapangannya permasalahannya apa, baru kira-kira masuknya bisa dari sisi yang mana ya. Karena kan beda pandangan juga pasti beda yang dibutuhkan ya. Maksudnya kalau udah masuknya ke keluarga dengan generasi Z sekarang juga pasti beda ya kebutuhannya. Nah, kalau bicara generasi zaman sekarang nih Kak, kayaknya yang mulai banyak bersuara tentang investasi, finansial segala macam tuh generasi-generasi itu banyak banget ya Kak. Tapi satu sisi juga kita tuh disebut sebagai generasi sandwich itu gitu ya Kak. Jadi banyak banget lah hal-hal yang membingungkan ketika kita mau mulai berinvestasi. Gimana sih Kak? Kakak kan memang punya sertifikasi sebagai financial planner ya, certified financial planner. Gimana Kak Anissa memandang nih dengan adanya fenomena generasi sandwich sekarang berhubungannya dengan financial planningnya tuh harus gimana? Generasi sandwich itu sebenarnya dari dulu juga ada, ya kan? Orang tua kita tuh bisa jadi generasi sandwich juga, ya kan? Ayahku membiayai nenekku, ibuku membiayai nenekku yang satunya gitu. Tapi nggak ada yang mengeluhkan itu. Kenapa? Karena nenek-nenek zaman dulu punya gaya hidup yang beda sama nenek-nenek zaman sekarang. Ya kan? Betul, nenek-nenek zaman dulu nih, nenek aku zaman dulu itu kerjanya di rumah aja, menjahit, merajut, paling ngobrol sama tetangga. Paling jauh mainnya di Bandung ya, paling jauh mainnya ke Masjid Agung Bandung untuk pengajian ya, alun-alun untuk pengajian. Tapi itu tuh jarang, mungkin sebulan hanya 1 kali gitu. Ibu-ibu zaman sekarang, nenek-nenek zaman sekarang beda. Ibu aku nenek-nenek ya, udah punya cucu kan mainnya tuh jauh banget ya. Iya benar. Arisannya banyak banget. Betul. Nenek aku juga. Iya kan, reuni, pakai dress code, bikin TikTok ya kan. Gaya hidup nenek-neneknya tuh jauh berbeda dengan nenek zaman dulu. Ada implikasinya harus ada biaya tadi tuh yang muncul dari gaya hidup itu. Ketika kita nggak bisa mandiri saat pensiun ya, untuk bisa main sama teman-teman, reuni, ketemu teman segala macam itu pakai biaya sendiri karena menyiapkan dana pensiun. Nenek kamu mungkin gitu, atau enggak ibu aku sekarang gitu ya, kebetulan ayahku masih kerja jadi bisa menghidupi gaya hidup mereka sendiri. Tapi ketika nggak bisa, anaknya jadi harus membiayai gaya hidup orang tuanya. Itu yang berat gitu. Kita biayain gaya hidup kita sendiri aja pusing loh, ya kan? Beli sepatu lagi, beli tas lagi gitu. Untuk diri sendiri aja tuh kita berat gitu. Padahal kalau yang dibiayai orang tua itu hanya biaya hidup, bayar listrik, sembako ya, oke lah jalan-jalan sebulan sekali pasti anaknya tuh bisa gitu. Jadi perhatikan ya baik-baik buat para generasi sandwich, kamu tuh membiayai apa? Apakah kamu membiayai biaya hidup orang tuamu atau gaya hidup orang tuamu? Itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Jadi itu harus bisa dipilah juga ya, yang mana sih kira-kira karena memang tadi ya ternyata dari dulu juga sebenarnya bisa jadi udah masuk ke generasi sandwich, cuman perbedaannya itu antara gaya hidup yang sekarang dan dulu yang memang sangat berbeda. Nah ini nih sebenarnya jadi PR juga ya, nggak cuma buat generasi-generasi muda tapi juga tadi ya, karena yang Kak Anissa juga banyak banget fokus di ibu-ibu zaman sekarang yang memang harus mengatur semua keuangan dari mulai tadi ya, dari mulai lahiran, sekolah, vaksin segala macam. Dan ini aku dengar sih banyak banget yang mengatakan bahwa seorang ibu itu, perempuan itu menteri keuangan di rumahnya, di keluarganya. Maksudnya apa sih Kak? Kenapa harus sampai mendapatkan identitas sebagai menteri keuangan gitu? Sebenarnya ini tuh sesuatu yang kontradiktif ya menurut aku. Karena ketika kita nikah, otomatis tuh dibilang kamu menteri keuangan keluarga gitu. Padahal bisa jadi dia nggak mengatur uangnya loh, dia cuma dititipin uangnya aja. Ya kan, suaminya menitipkan uang supaya istrinya ngatur. Jadi nggak ada yang bisa ditabung juga. Jadi begitu dibayarin listrik, dibayarin sekolah, dibayarin segala macam, sebenarnya nggak ada sisa gitu. Tapi karena dia dikasih title menteri keuangan, ketika uangnya nggak cukup, yang disalahin istrinya juga. Kayak, kok kamu nggak bisa ngatur uang sih? Kok kamu boros sih? Padahal suaminya juga nitip doang ini, emang kayak penghasilannya aja yang kurang. Padahal gitu. Suaminya nggak tahu harga beras naik. Betul, dan suaminya nggak pernah tahu pengeluaran keluarga itu apa aja gitu. Nah jadi title ini tuh bukan sesuatu yang bisa dibanggakan ketika komunikasi antara suami istrinya nggak berjalan lancar tentang keuangannya gitu. Bisa jadi oke kalau memang istrinya juga tahu caranya kelola keuangan, tapi bisa jadi tidak oke kalau istrinya ternyata boros atau nggak bisa kelola uang dan cuman ya udah dari gajian ke gajian aja, itu juga nggak baik gitu. Jadi daripada ngomongin title, menurut aku akan lebih penting topiknya adalah membicarakan keuangan dari sebelum menikah. Itu yang justru jadi sangat-sangat krusial. Terbuka nggak gitu, karena ternyata nggak semua orang ya nanya ke calon suaminya gajinya berapa. Itu aku kayak, kok lo nggak tahu sih? Menurut aku tuh aneh banget gitu.
Karena kenapa? Kadang dianggapnya materialistis ya. Benar, pasti dikatain Iya, matre, iya kan? Takut dikatain matre. Nah, tapi ternyata ini terbentuk dari kebiasaan keluarga. Apakah di keluargamu pembicaraan uang itu natural dan memang dibicarakan sehari-hari? Di keluargaku tuh dibicarakan. Jadi misalnya aku lulus kuliah, lalu aku cari kerja, itu diomongin, tadi kamu nego gaji berapa, benefitnya apa aja, nanti kalau gini-gini gimana. Pokoknya pembicaraan uang tuh sesuatu yang gak tabu gitu. Dimulai dari, ini aku udah sering cerita ya, umur 15 tahun aku masih SMA, itu ibuku tuh buka slip gaji ayahku PNS, dan ibuku tuh buka slip gaji ayah sama aku karena aku waktu itu minta sesuatu yang mahal lah gitu. Terus kata ibuku, nggak bisa dong kamu minta uang sebanyak itu, gaji ayah itu cuma segini, ini pengeluarannya tuh ini nih. Dari situ aku kayak lebih tahu diri, iya ya emang nggak masuk akal ya aku minta uang segitu gitu. Nah tapi pembicaraan itu mengalir terus, jadi begitu aku kerja, punya pacar pada saat kerja, ditanya, dia karyawan tetap atau bukan? Gajinya berapa? Benefit dari kantornya apa aja? Nanti ini gimana? Dia ada rencana kuliah lagi apa enggak? Itu tuh pembicaraan yang sangat normal dan ternyata tidak umum di keluarga Indonesia. Betul. Bahkan anaknya mau nikah aja, si calon suaminya nggak ditanya loh, karyawan tetap atau bukan, penghasilannya dari mana, itu tuh nggak ditanya karena kayak ya udah kalau udah dia ngelamar berarti udah jodohnya. Iya. Nggak gitu gitu ya. Kayak Rezeki mah nanti diatur aduh, ya kan biasanya gitu kan. Terus tahu-tahu ternyata dia nggak punya kerjaan yang Iya. tetap, tahu-tahu utangnya Iya, banyak, benar, utang benar. keluarganya banyak gitu, dan itu tuh mengkhawatirkan gitu buatku. Jadi sebelum nikah ditanya dulu, kamu sebenarnya kerjanya gimana? Kita lihat pola-pola keuangan dia gimana. Apalagi kalau misalnya jalan, kok bayarnya pakai kartu kredit terus? Dia punya utang apa enggak ya? Jangan-jangan dia ternyata utang pinjol gede banget, Iya. males banget gitu. Ternyata pay letternya numpuk Iya ya. gitu kan, kayaknya enggak ya gitu. Jadi kita samakan dulu nih visi dan misi keuangan sebelum menikah, supaya nanti pas udah nikah tuh udah lebih enak gitu. Dua orang yang udah mengelola keuangannya dengan baik sebelum nikah, ketika menikah pasti akan lebih mudah daripada orang-orang yang nggak ngomong sama sekali. Apalagi keluarganya ada masalah juga, dikejar debt collector. Menurut aku itu satu hal yang dipertimbangkan ulang sih saat mau menikah. Nah, pertimbangkan ulang ya, tolong ya. Coba yang di luar Jangan sana model bucin ya, yang sudah punya pasangan dan mau mengarah ke serius, coba ditanya dulu. Coba diobrolin slip gajinya. Coba kira-kira tabungannya udah berapa? Karena aku sebenarnya ini menarik buat aku, karena dulu aku sempat membahas ini dengan teman-teman aku gitu ya. Kita tuh menghitung aset kita tuh udah berapa sih? Kira-kira untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan kita udah siap belum ya punya keluarga gitu. Kita udah siap belum ya menanggung biaya anak, terus tadi ya biaya tiba-tiba ada darurat, ada entahlah apapun yang terjadi tuh udah siap belum sih. Dan itu jadi pembahasan yang memusingkan sih sejujurnya. Memang benar ya, tabu sih, gak banyak orang yang ngebahas itu. Tapi bener juga, balik lagi tadi, ketika udah masuk keluarga, masalahnya nih perempuan kadang yang dititipkan beban itu ya kan. Seberapa penting sih kan perempuan, terutama nanti yang akan menjadi seorang istri dan juga ibu, harus memahami masalah bagaimana caranya kita mengatur keuangan dalam keluarga, dan gimana contoh konkretnya nih kita bisa mengatur keuangan itu dengan efektif, dan juga mungkin tadi ya komunikasi juga bisa berjalan satu sama lain. Jadi sebenarnya ngomongin keuangan itu masalah problem solving, dan itu yang nggak banyak orang sadari gitu. Perlu kemampuan menyelesaikan masalah untuk kita mengelola keuangan. Jadi contohnya nih, kita udah sadar kalau yang kerja suamiku doang, akunya nggak kerja, ternyata buat satu keluarga ini tuh kita nggak cukup. Berarti gimana nih kita nyelesain masalah ini? Oh berarti aku harus nambah penghasilan. Oh berarti suamiku mungkin harus nambah skillnya supaya dia dipromosikan. Atau mungkin suamiku harus saatnya pindah kerja karena misalnya anak gak ada yang jagain di rumah, jadi memang dia satu-satunya harus bekerja. Jadi skill problem solving inilah, ketika kamu punya skill menyelesaikan masalah, si keuangan ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Tapi banyak orang yang denial gitu loh. Kayak karena balik lagi rezeki ada yang ngatur. Ya udahlah lihat nanti aja. Ini masalah cultural ya. Bahwa pasti kalau udah punya anak pasti ada rezekinya kok. Yang nyari tetap bapak ibunya. Ya kan, yang harus mencoba menjadi problem solver adalah bapak ibunya. Punya nggak kamu kemampuan itu gitu. Jadi apakah penting perempuan punya kemampuan financial planning? Penting punya kemampuan untuk problem solving, dan begitu pun juga dengan laki-laki. Karena yang jarang dibicarakan dari kehidupan rumah tangga adalah berbagi peran itu selalu diasosiasikan dengan berbagi pekerjaan rumah tangga. Ya kan, suamiku bantu cuci piring, suamiku bantu jagain anak kok gitu. Yang nggak diomongin adalah beban mentalnya. Ya kan, suami kamu ikut mikirin juga nggak ngelola keuangan itu gimana? Suami kamu ikut mikirin juga nggak inflasi dana pendidikan itu kayak apa? Kalau enggak, bebannya akan jadi lebih berat di perempuan.
kan kita yang terus-terusan mikir loh. Iya, iya. Oh, abis ini harus cuci piring, abis ini harus masak, abis itu semuanya tuh dipikirin. Sementara si suami tinggal dibilangin sama istrinya, cuci piring dong, tinggal cuci piring gitu. Iya. Dia nggak mikirin rentetan Iya. rentetan pikiran-pikiran istrinya ini gitu. Dan inilah yang menurut aku harus dibagi. Jadi suami-suami ini tidak dibesarkan untuk melakukan itu, nggak dikasih sama ibunya bahwa dia boleh loh juga ngobrol sama istrinya tentang berbagai hal dalam rumah tangga, nggak cuma kerjaan fisik aja. Jadi dibiasakan sama kita nih istrinya. Jadi mau nggak mau emang kita yang nurture nih bahwa kamu cari tempat les deh, terserah kamu. Kayak apa nih, kayak aku dan suamiku ya. Kamu cari tempat les deh buat kegiatan anak kita misalnya. Terserah kamu deh mau apa. Ya udah, percayain aja sama dia. Jadi sekarang les anakku, dia les 6 kali seminggu ya. Semuanya itu suamiku yang ngatur. Karena aku udah kayak nggak mau, aku udah pusing banget nih, udah ngurusin sekolah, ngerjain PR segala macam, aku nggak mau lagi ditambah dengan mikirin lesnya dia gitu. Nah itu kan berbagi mental loh dia, berbagi peran juga gitu, bukan cuman dia nganter doang, enggak, tapi dia cari juga, dia survei bandingin harganya segala macam. Nah itu yang jarang sekali kayaknya orang Indonesia lakukan gitu. Aku gemes sekali sebenarnya. Karena ketika berbagi peran itu dilakukan, otomatis suami juga jadi lebih tahu banyak informasi ya. Terkait tadi juga ternyata biaya pendidikan tuh ada inflasinya loh. Gitu ya. Bener. Les itu mahal banget loh zaman sekarang gitu kan. Betul. Jadi tahu juga ke arah sana. Tapi tadi menarik ya tentang berbagi peran, karena aku pernah nonton salah satu kontennya Kak Anissa tentang multitasking itu mitos atau fakta gitu ya. Karena kan ternyata memang tadi akhirnya perempuan itu selalu dituntut untuk multitasking, melakukan banyak hal sekaligus, dan gak cuman pekerjaan rumah, kadang memang ada yang harus sambil bekerja, sambil ngurus rumah tangga juga, atau ada yang salah satunya. Sebenarnya gimana sih Kak menurut pandangan Kak Anissa soal perempuan ini bisa loh antara bekerja juga tapi juga jadi ibu rumah tangga juga bisa? Jadi aku pernah bikin kontennya tentang ini, bahwa jadi ibu rumah tangga di Indonesia itu bukan pilihan. Kamu nggak bisa loh memilih jadi ibu rumah tangga. Iya sih. Satu, yang pertama, kamu bisa jadi ibu rumah tangga ketika kamu punya suami yang memang bisa provide semuanya buat kamu. Itu bukan pilihan, kamu harus punya dulu suaminya. Iya kan? Kamu tidak memilih jadi ibu rumah tangga meskipun kamu berhenti kerja. Iya, aku memilih untuk berhenti kerja dan jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Enggak, karena kamu punya suami yang provider. Iya, benar. Iya kan? Atau yang kedua, dia sudah terlalu lama melahirkan, sudah terlalu lama meninggalkan industri, sehingga mau balik lagi kerja juga susah. Produktivitasnya udah berkurang ya? Berkurang, habis itu nggak ada yang menerima. Ibu-ibu tuh lebih susah loh dapat kerja, dapat diskriminasi yang sangat-sangat banyak gitu di dunia kerja ketika, udah punya anak, lebih susah cari pekerjaan. Dia nggak memilih juga untuk jadi ibu rumah tangga, cuman mau kerja lagi juga nggak ada yang nerima gitu. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, dia tidak punya kemampuan yang cukup untuk bekerja. Kenapa? Karena menikah muda. Ini banyak sekali ya. Kalau kita ngomongin menikah muda di kota, itu tuh lulus kuliah aja, langsung nikah aja tuh dibilang nikah muda. Tapi kalau kita bicara di daerah kan lulus SMP nih nikah mudanya. Bener. Punya anak, mau kerja lagi pun jadi apa gitu. Dia nggak memilih untuk jadi ibu rumah tangga, dia memang tidak punya kapasitas yang cukup untuk menjadi ibu bekerja. Jadi agak sulit pertanyaannya kalau lebih baik yang mana, karena jadi ibu rumah tangga itu privilege banget sih. Pasti kamu punya suami yang provider, kamu pasti punya privilege, atau justru kamu jadi korban diskriminasi dunia kerja sehingga nggak bisa gitu untuk bekerja. Cuman apapun itu ya, aku selalu pro pada perempuan itu bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi kalau kamu mau jadi ibu rumah tangga ya oke, karena punya suami provider, tapi tidak disuruh gitu ya oleh suami. Aku memang mau ngurus anakku aja, aku memang mau nganter jemput anakku aja, itu nggak apa-apa. Atau kamu mau jadi ibu bekerja pun nggak apa-apa, asal itu pilihanmu sendiri. Dan banyak orang juga yang jadi ibu bekerja karena memang tanggungannya banyak. Dia sandwich generation, anaknya 3, adiknya masih kuliah, ya nggak apa-apa juga bekerja gitu, jangan dengerin omongan orang. Karena ibu bekerja itu yang paling sering diberi omongan, lu mikirin kerja terus deh, nggak mikirin anak ya gitu. Gimana ya kita mau mikirin anak kita kalau dari sisi financial aja belum tercukupi gitu. Udah pasti implikasi dari punya anak adalah memang ada biaya-biaya yang menyertainya gitu. Tapi memang jadi kontradiktif ya Kak, di satu sisi ya perempuan ini menteri keuangan nih yang harus ngurus semuanya, tapi tadi banyak stigma bahwa perempuan gak usah bekerja deh gitu ya, udahlah perempuan ngurus anak aja deh di rumah gitu ya. Kenapa sih Kak stigma-stigma itu akhirnya menurut Kak Anissa sendiri ya, menurut pandangan Kak Anissa, akhirnya stigma-stigma itu membatasi perempuan untuk akhirnya bisa melakukan banyak hal? Karena tadi menurut aku kadang bekerja tuh gak cuma masalah finansial juga sih Kak, kadang masalah kita tuh pengen berkarya ya, kita pengen menghasilkan sesuatu gitu. Menurut Kak Anissa gimana sih stigma-stigma zaman sekarang tentang itu, bahwa ya
perempuan harus jadi menteri keuangan tapi nggak boleh bekerja gitu. Iya, iya. Itu emang kontradiktif banget ya. Karena bener kata kamu tadi bilang, jadi ibu bekerja itu bukan semata-mata cari uang. Iya. Jadi ibu bekerja yang mau mencari uang itu gak apa-apa, karena mungkin kamu memang butuh uang. Tapi jadi ibu bekerja yang karena kamu memang suka sama pekerjaanmu, kamu merasa lebih bermanfaat buat banyak orang, itu juga gak apa-apa gitu. Nah, jadi kenapa masih banyak orang Indonesia yang merasa kalau jadi ibu bekerja itu nanti kamu gak ngurus keluarga, nanti kamu pasti kurang quality time sama anak segala macam. Balik lagi karena stereotype cultural kali ya gitu, bahwa perempuan itu ya memang di rumah aja, perempuan itu baiknya ya ngurus anak, ngurus rumah gitu. Menjadi perempuan ambisius aja tuh konotasinya negatif gitu. Padahal kenapa? Aku sempat bilang gini ya, kalau perempuannya beneran ambisius, dia nggak akan cuma ambisius di kerjaan aja. Dia pasti ambisius, anaknya pengen tumbuh kembangnya maksimal, ya kan? Dia pengen anaknya nutrisinya sebaik mungkin gitu. Pengen fisik anaknya terjaga, mentalnya terjaga, dia akan ambisius di semua hal. Tapi konotasi perempuan ambisius itu pasti kayak perempuan yang berkarir doang. Betul. Itu kan gak ambisius sebenarnya loh, anaknya aja gak keurus gitu. Nah, itu dia sih. Jadi karena banyak stereotip perempuan harus ini, perempuan harus itu, perempuan harus di rumah aja, ngurus suami aja, itu yang menurut aku kita pertanyakan ulang, bener gak sih? Karena kalau kita by research ya, perempuan dan laki-laki itu intelektualitasnya itu sama. Jadi kalau misalnya laki-laki bisa seperti itu di pekerjaan, perempuan juga pasti bisa. Cuman kita terbatasi oleh cultural, batasan-batasan kultural itu tadi gitu, yang bikin kita jadi lebih susah untuk berkarir. Nah, jadi itu sih, pertama jangan dengerin kata orang. Yang kedua, pertanyakan belief yang sudah kamu pegang dari lama. Emang bener perempuan cowok boleh di rumah aja? Kenapa gitu? Dipertanyakan dan jangan takut untuk jadi beda sih. Ya, karena tadi ya balik lagi, sekarang kayaknya kalau bekerja juga banyak banget loh fieldnya gitu ya. Kalau kita memang pengen bekerja tuh ada loh pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah juga gitu ya. Kayak Kak Anissa juga sekarang kan content creator, kita bisa dari rumah. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja, dan bukan berarti juga kita tidak bisa menjadi ibu rumah tangga dalam waktu yang bersamaan gitu ya Kak. Nah, kalau kita bicara perempuan ya Kak, pengen memutuskan buat bekerja aja deh atau nggak usah bekerja aja deh gitu ya. Faktor-faktor apa aja sih Kak yang harus kita pertimbangkan selain yang tadi Kak Anissa udah bilang ya tentang gimana, apakah suaminya bisa menjadi provider atau enggak dan lain sebagainya macamnya. Faktor apa lagi sih Kak yang harus kita pertimbangkan? Karena backgroundku finansial, tentu faktor finansial ya. Aku banyak banget ditanya sama ibu-ibu, Kak aku pengen resign. Iya, ada risiko finansial nggak kalau kamu resign? Dihitung, dibikin simulasinya. Apakah kalau kamu resign semuanya tetap terpenuhi dengan baik? Karena meskipun orang bilang kalau istrinya resign nanti rezekinya akan datang dari tempat lain kok segala macam, iya betul. Tapi realistis dulu nih, untuk 1 bulan 3 bulan ke depan akan terpenuhi nggak sih semuanya gitu? Karena bisa jadi ternyata konteks pengasuhan di Indonesia itu yang bikin sangat krusial untuk seorang ibu bisa resign atau tidak. Selama ini kayak anakku nih, aku beruntung tinggal di Jakarta dari sejak anakku lahir. Daycare tuh banyak banget ya, bisa pilih dalam satu jalan tuh kayak 3 daycare gitu kalau di belakang gedung-gedung perkantoran. Jadi aku punya privilege untuk taruh anakku di daycare. Aku bisa kerja, suamiku bisa kerja, kita nggak punya beban pengasuhan gitu. Daycare itu mengasuh jauh lebih baik dari ibu-ibu karena mereka profesional ya. Mereka dapat training segala macam. Aku tahu-tahu sakit segala macam tuh deh kayak mereka memang lebih tahu. Anakku 1, mereka mengurus anak banyak gitu. Nah, tapi banyak banget yang nggak punya nih privilege untuk mengasuh ini, dan ini terjadi di semua lapisan masyarakat ya. Ketika kita bicara ibu bekerja, kita nggak cuma bicara ibu-ibu kantoran. ART di rumah kamu ibu bekerja, ibu yang jualan di pasar juga ibu bekerja. Semua wanita yang menghasilkan uang itu ibu bekerja gitu, dan mereka biasanya jadi beban ketika punya anak nih, gak bisa lanjut kerja lagi, siapa yang ngurus anak, itu kan berarti pengasuhan. Realistisnya ketika sama-sama bekerja, sama-sama berpenghasilan, kalau memang ternyata penghasilan suaminya lebih kecil, nggak apa-apa banget loh suaminya dulu yang resign, karena ternyata si istrinya yang bisa provide gitu untuk ngurus anak ini. Jadi nggak mesti si istrinya yang kemudian resign terus bertahan dengan gaji suami yang ternyata kecil dan nggak sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Itu juga yang jadi tabu. Dan jadinya banyak banget yang kayak aduh nyesel banget resign, ternyata jadi lebih susah hidupnya karena resign, karena memang dihitung pun nggak cukup, atau jadi pilihan-pilihannya jadi terbatas, anaknya jadi nggak bisa sekolah di tempat yang dia mau, atau nggak bisa dapet pendampingan psikolog dari yang dia mau. Banyak banget gitu problemnya ketika punya anak. Jadi lebih realistis aja pada kondisi finansial kita gitu, karena kita nggak dibantu siapa-siapa lagi-lagi ya, nggak ada yang bantuin kita bener-bener on our own. Nah, tapi itu menarik Kak, ternyata misalnya di berbagai kasus, oh ternyata laki-laki nih yang penghasilannya lebih minim sampai akhirnya harus resign gitu ya untuk akhirnya berbagi peran. Gimana sih tanggapan Kak Anissa sendiri untuk
perempuan-perempuan yang akhirnya memutuskan bekerja tapi suaminya justru yang tidak bekerja, dan akhirnya berbagi perannya jadi dibalik gitu ya, antara peran yang mungkin lebih banyaknya di rumah tangga suami dan istrinya lebih banyak di pekerjaan. Jadi aku mengalami sendiri ini, aku cerita dikit ya. Jadi aku dan suami tuh sama-sama karyawan sampai pandemi. Jadi suamiku karyawan di satu multinational company dan aku jurnalis kan. Sambil aku udah ngonten juga tuh pada saat itu. Jadi kami berdua sama-sama karyawan, sama-sama punya gaji. Kemudian pandemi, daycare tutup. Nah kembali nih, beban pengasuhannya lebih realistis yang mana nih yang mengasuh? Karena pada saat itu gaji suamiku lebih besar, benefit kantornya lebih banyak, asuransi kesehatan segala macam lebih tercover oleh kantor suamiku. Logikanya paling masuk akal adalah aku yang resign ya, karena daycare tutup dan anakku sekolah dari rumah tuh waktu itu. Akhirnya resign lah aku dengan harapan aku masih ngonten juga gitu. Aku nggak ada karyawan tetap, iya sih, tapi aku masih ngonten sehingga aku resign. Setahun kemudian itu kan pandemi, kita sekarang ngomongin pandemi kayak udah lama banget gitu ya, kayak udah nggak kebayang banget. Nah waktu itu suamiku kena anxiety disorder. Jadi dia bolak-balik ke psikiater selama 1 tahun karena waktu itu tuh kerjaannya banyak banget. Jadi dia di telekomunikasi dan pas pandemi itu telekomunikasi tinggi banget load kerjaannya karena semua orang jadi Zoom meeting, semua orang jadi telepon segala macam tuh jadi lebih intens gitu karena orang nggak bisa ketemu langsung. Jadi dia kerja terus-terusan, jam 2 pagi masih kerja segala macam. Akhirnya dia kena anxiety disorder, 1 tahun tuh minum obat. Capek banget ternyata aku tidak sanggup mendampingi suami yang dalam kondisi anxious setiap saat. Terus aku bilang, kayak kamu resign aja deh gitu pada saat itu. Tapi kita udah kayak 9 tahun kali ya financial planning, dana darurat udah cukup oke, kita punya tabungan yang sangat-sangat cukup, kayak kalaupun kita berdua nggak kerja 2 tahun 3 tahun tuh kita bisa survive. Akhirnya dia resign, jadi hanya akulah yang kerja pada saat itu. Nah kami tuh nggak merasa itu sesuatu yang aneh atau yang tabu atau apa ya, diceritain aja ke orang-orang ya kan. Iya suamiku sekarang udah nggak kerja gitu, mau istirahat dulu di rumah aja karena fokus sama kesembuhan segala macam. Dan ternyata orang tuh emang gak dimarahin sama orang tuanya ya kak? Emang mertuanya gak malu ya? Tetangganya bilang apa? Hah? Kita gak ada yang ngebilangin apa-apa gitu. Karena ternyata support dari keluarga, baik keluarga suami dan keluarga aku sendiri itu penting banget untuk gimana kita gak dengerin kata orang. Soalnya orang-orang suara-suara tuh kan kerjaan itu harga diri suami. Ya gimana orang dia sakit ya kan, capek banget loh dia sakit, masa harus kerja terus segala macam. Sementara orang tuaku kayak ya udah nggak apa-apa, resign aja, yang penting sembuh dulu gitu. Orang tua dia juga nggak apa-apa, pokoknya kalian harus sehat, yang benar-benar very supportive sehingga kita nggak ngerasa itu tuh hal yang aneh gitu. Dari situ mulai muncul cerita orang-orang, suamiku juga sebenarnya udah lama nggak kerja kak, aku doang yang kerja, tapi kita nggak pernah ngomong ini karena takut dijudge, takut segala macem gitu. Padahal ya suami tidak bekerja itu bisa karena banyak hal. Bisa karena yang pertama tadi tidak ada yang mengasuh anak dan gaji istri lebih besar, naturally suami yang mengasuh dan mengurus rumah. Atau bisa juga karena sakit ya, kayak suamiku konteksnya sakit, jadi dia setahun gak kerja baru akhirnya balik kerja lagi itu setelah 1 tahun. Ada juga yang misalnya LDR terus nggak tahan, lebih realistis kalau suaminya resign gitu. Dan itu semua menurut aku nggak apa-apa, asalkan bebannya tetap dibagi setara. Ya kalau suaminya nggak kerja ya dia urus anak dong, ya dia beres-beres rumah dong, ya dia masak dong gitu. Yang terjadi kebanyakan adalah, ini banyak banget ya aku dengar di Bandung karena ada satu industri di mana perempuannya banyak kerja di situ, suaminya nggak kerja, antar jemput doang, tapi siang-siang juga nggak ngurus anak. Jadi ya dia nggak provide apapun gitu. Ketika kita bicara provider, nggak cuma uang loh bentuknya, bisa jadi dalam bentuk membantu hal-hal lain. Jadi pada saat suami tidak bekerja tidak apa-apa, tapi apa yang bisa dia kontribusikan dalam keluarga gitu. Jadi memang peran itu nggak selalu hanya tentang finansial untuk laki-laki terutama ya, tapi juga banyak loh peran-peran yang bisa saling dibagi dan ya bisa dikomunikasikan. Itu ya, komunikasi itu penting banget. Bener-bener, ya kesepakatan ya, karena dari semua hal pasti ujungnya harus dikomunikasikan dan mencapai kesepakatan bersamanya. Itu yang paling penting. Kak, terakhir nih ya, karena tadi kita balik lagi, kita udah banyak banget ngebahas tentang finansial. Ini hal yang penting banget loh, walaupun di Indonesia ini kayaknya masih tabu banget loh, masih jarang banget dibahas. Apalagi tadi sebelum pernikahan tuh jarang banget ini dibahas oleh pasangan gitu. Apa sih Kak pesan Kak Nisa untuk semua sahabat podcast Sapa yang nonton hari ini? Gimana caranya supaya kita bisa menjadi perempuan, khususnya ya, perempuan yang bisa stable secara finansial, perempuan yang bisa independen secara finansial, tapi juga bisa jadi istri ataupun jadi ibu yang bisa membagi peran dengan suami terkait financial planning ini juga.
Oke, jadi hidup orang lain itu nggak ada hubungannya sama hidup kita. Itu yang selalu aku bilang. Jadi orang lain mau mencapai apapun nggak ada hubungannya sama hidup kita sama sekali. Kita punya jalan hidup kita sendiri, kita punya target hidup kita sendiri. Lebih percaya diri pada semua keputusan-keputusan hidup kamu sendiri gitu. Jangan sampai keputusan orang lain, omongan orang lain itu jadi berpengaruh sama keputusan hidup kita. Karena kalau kita hidup diputuskan sama orang lain, udah pasti hidup kita akan lebih tidak bahagia gitu. Jadi putuskan hidupmu sendiri, ambil jalan hidup kamu sendiri, jangan dengerin kata orang lain. Oke, Kak, aku sebenarnya punya satu pertanyaan lagi Boleh, sih. boleh. Tiba-tiba terlintas di pikiran aku dan aku rasa ini harus aku tanyakan. Kalau enggak, aku akan penasaran sampai nanti aku pulang. Karena sekarang anak muda ini yang lagi tren banget nih Kak ya, terkait pinjaman online Kak. Oke. Tadi kita sempat ngobrol ya Kak di awal, ini kayaknya pembahasan yang harus dibahas nih. Karena kalau kita bicara masalah pinjaman online, kita bicara masalah utang yang melimpah di anak-anak muda zaman sekarang yang banyak banget tren ya, itu pasti terjadi karena financial planningnya buruk sekali ataupun tadi belum paham sama sekali tentang financial itu. Mungkin ini jadi pesan penutup juga deh Kak untuk sahabat perempuan dan anak nih yang nonton di rumah, gimana sih caranya kita bisa menghadapi itu semua, gimana caranya supaya kita bisa punya kemampuan untuk financial planning yang baik supaya tidak terjerat dengan pinjol-pinjol yang sekarang menjadi rame dan viral di mana-mana. Sebenarnya gini ya, sekarang orang minjem uang di pinjol. Dulu generasi sebelum aku dan generasi aku juga itu tuh minjem uangnya di kartu kredit. Jadi pinjaman-pinjaman itu selalu ada aksesnya dimanapun. Tergantung kamunya nih mau minjem apa enggak. Kamunya bisa punya self control yang baik apa enggak. Kadang-kadang orang tuh nyalahinnya tuh pihak ketiganya. Ini gara-gara pinjol hidup gue jadi susah, ini gara-gara pay letter hidup gue jadi susah, gara-gara kartu kredit gitu. Padahal kamunya. Kenapa kamu harus minjem? Kenapa ada hal yang sangat-sangat urgent sampai kamu harus meminjam? Karena faktanya nih ya, kalau kamu tahu, aku tanya kamu dulu deh. Menurut kamu, kebanyakan orang Indonesia pakai pay letter buat beli apa? Buat beli keperluan ini sih kayak baju, ya gaya hidup gitu loh Kak, menurut aku. Bener lagi. Iya, karena kalau di generasi aku kita pakai kartu kredit tuh untuk beli elektronik, beli handphone, ya kan. Baru pindah rumah kita mau beli mesin cuci, nggak apa-apa deh kita minjem duit dulu karena itu sesuatu hal yang kita rasa penting gitu. Tapi nggak apa-apa kita minjem. Tapi sebenarnya kalau di generasi kamu itu orang tuh buat beli baju, buat beli hal-hal yang sifatnya itu konsumtif. Yang sebenarnya kan tidak beli pun tidak apa-apa, tidak punya jilbab baru tidak apa-apa gitu ya. Tapi nomor satunya tuh memang produk fashion. Nah itu dipikirkan ulang, sepenting apakah baju ini sampai aku harus meminjam uang untuk membelinya. Jangan sampai kita jadi terjerat utang di usia yang sangat muda bahkan belum kerja. Menghasilkannya belum, ngutangnya udah, gimana kita cara melunasinya gitu. Dan habit utang ini adalah habit yang menurut aku perlu dihindari karena banyak banget orang yang sampai tua masih ada utang. Ya kita beli rumah ngutang KPR oke lah karena jadi aset, tapi ngisi rumahnya kita pakai KTA, beli mobilnya juga nyicil, terus beli baju, beli segala macamnya juga ngutang. Akan sangat wajar kalau kita jadi kesulitan untuk bayarnya. Dan yang harus diingat adalah bunga utang itu kita pasti harus bayar, dan bunganya jauh lebih tinggi daripada bunga investasi dimanapun. Jadi kalau kita udah terlanjur banyak utang, sebelum berinvestasi lunasi dulu. Dan lunasi itu caranya dengan cara bekerja, bukan dengan cara investasi nanti jadi tergiur investasi bodong segala macam ya. Nah jangan, jadi kayak dilunasi dulu baru kita belajar membangun aset gitu. Karena hidup itu nggak mudah terus. Kita juga ada di titik gimana kita nggak mau kerja banyak-banyak lagi, apalagi udah nanti makin tua, makin berumur, kita pasti pengen lebih banyak waktu sama keluarga, pengen lebih banyak di rumah, mungkin ibadah, mungkin kayak melakukan hobi-hobi yang nggak bisa dilakukan di masa muda, dan itu tetap butuh uang buat bayar listrik, buat beli sembako, segala macam. Hobinya juga butuh. Jangan sampai di titik itu masih bayar utang. Itu aja menurut aku motivasinya. Nah, tuh dicatat ya. Jadi ketika mau transaksi apapun, ketika mau berhutang, mau investasi, dipikirkan dulu matang-matang, research dulu ya Kak, banyak-banyak, cari tahu dulu informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai akhirnya kita nggak memperhitungkan tuh bunganya, kita nggak memperhitungkan hutangnya semakin menumpuk. Itu harus dipikirkan matang-matang ya semuanya. Terima kasih Mbak Nisa, hari ini seru banget nih pembahasannya tentang financial planning ini. Ini harus dicatat, harus ditonton ulang berkali-kali supaya terus terima di otak kita bahwa penting loh untuk kita memikirkan sedini mungkin tentang bagaimana financial planning kita untuk
tahun ini, tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau nanti ketika punya anak dan lain sebagainya macamnya. Terima kasih Mbak Anissa Thank you, kehadirannya. Nabila. Kalau pengen tahu lebih banyak bisa cek di mana nih Kak? Sosial Di media. Instagram aku @anissastnn. Oke, tuh bisa langsung cari tahu lebih banyak di situ ya, informasi-informasi tentang financial planningnya. Terima kasih teman-teman, sahabat podcast Sapa yang sudah menyaksikan episode podcast Sapa hari ini. Jangan lupa nih kalau tadi Mbak Anissa udah speak up tentang gimana pentingnya financial planning, kalian juga bisa speak up berbagai macam hal yang ada di pikiran kalian, ataupun kalian bisa speak up kalau kalian menyaksikan, mendengarkan, ataupun menjadi korban kekerasan melalui hotline Sapa. Bisa langsung ke hotline Sapa 129 atau juga bisa melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Dare to speak up. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan podcast Sapa pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya yang pastinya lebih menarik. Sampai jumpa.